Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Sebelum masuk ke materi, kami ingin perkenalan singkat terlebih dahulu. Jadi, kami dari program studi Teknik Informatika, kelas A angkatan 2018, kelompok 8 mata kuliah pemrograman berbasis objek. Nah, pada video ini, kami akan membahas tentang access modifier dan encapsulation. Dimulai dari pembahasan materi access modifier, kemudian materi encapsulation, lalu dilanjutkan dengan demonstrasi program, dan terakhir adalah kesimpulan. Semoga bermanfaat. Yang pertama, ada access modifier. Apa itu access modifier? Jadi, bisa diibaratkan, access modifier itu sebagai sebuah gembok yang menutup atau melindungi variabel, metode, maupun kelas dari usaha akses yang akan dilakukan oleh objek lain. Jadi, access modifier itu sebuah hak akses yang diberikan kepada sebuah variabel, metode, atau kelas dengan tujuan untuk menjaga integritas dari data tersebut ketika ingin diakses oleh objek lain. Semua yang ada di dalam kelas seperti atribut dan metode disebut sebagai member. Pada hubungan inheritance, semua member di dalam kelas induk akan bisa diakses oleh kelas anak atau subkelas, kecuali member tersebut diberikan modifier private. Perlu diketahui bahwa modifier tidak hanya bisa diberikan kepada member saja, tetapi juga bisa diberikan kepada interface, enum, dan kelas itu sendiri. Pada Java, terdapat 4 jenis access modifier, yaitu public, private, protected, dan default, yang mana masing-masing access modifier tersebut akan menentukan di mana saja member bisa diakses. Di sini terdapat tabel access modifier beserta keterangan di mana saja modifier tersebut bisa diakses. Pertama ada public. Modifier ini bisa diakses pada kelas yang sama, kelas yang berbeda namun dalam satu package yang sama, subkelas, dan seluruh package. Pada protected, hampir sama seperti public, namun bedanya, modifier ini tidak bisa diakses di seluruh package. Untuk default atau no access modifier, bisa diakses hanya pada kelas yang sama dan kelas yang berbeda namun dalam satu package yang sama. Untuk private, hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Sedikit penjelasan tambahan dari masing-masing access modifier. Jadi pada access modifier public, itu mempunyai hak akses yang paling luas dibandingkan yang lainnya. Karena aksesnya yang sangat luas, maka access modifier ini biasanya digunakan untuk metode setter-getter sesuai konsep OOP. Pada access modifier private, access modifier ini akan membuat member hanya bisa diakses oleh dari dalam kelas itu sendiri. Perlu diingat, access modifier private tidak bisa diberikan kepada kelas, enum, dan interface, dan hanya bisa diberikan kepada member kelas. Contoh dari penggunaan kedua access modifier tersebut pada program bisa dilihat pada gambar ini. Pada gambar, terlihat access modifier private digunakan pada atribut umur, dan access modifier public digunakan pada metode getUmur. Selanjutnya, pada access modifier protected, access modifier ini akan membuat member dan kelas hanya bisa diakses pada kelas itu sendiri, subkelas atau anak kelas, dan kelas yang berbeda namun berada pada satu package yang sama. Misalnya, terdapat kelas yang bernama makhluk hidup, subkelas yang bernama manusia, hewan, dan tumbuhan, kemudian terdapat kelas makanan. Semua kelas terdapat di dalam satu package yang sama yang bernama bumi. Nah, atribut dan metode di dalam kelas makhluk hidup bisa digunakan pada subkelas maupun kelas yang berbeda asalkan berada pada satu package yang sama. Jika digunakan pada kelas yang package-nya berbeda, maka metode ataupun atribut tidak bisa digunakan. Contoh penggunaannya dalam program bisa dilihat pada gambar ini. Di gambar terlihat access modifier protected digunakan pada atribut nilai. Yang terakhir ada default atau no access modifier. Hak akses yang satu ini tidak perlu dituliskan di metode atau variabelnya. Dengan hak akses ini, variabel atau metode dapat diakses dari kelas lain asalkan masih dalam satu package yang sama. Contoh penggunaannya dalam program bisa dilihat pada gambar di samping ini.
Pada gambar terlihat atribut nama, umur, dan nilai tidak memiliki akses modifier dan bisa disebut akses modifiernya default. Kemudian di sini juga terdapat metode getName yang tidak memiliki akses modifier. Nah, teman-teman, akses modifier sudah selesai dibahas. Selanjutnya adalah pembahasan tentang encapsulation. Encapsulation diibaratkan sebagai plastik hitam ini yang membungkus barang di dalamnya. Barang tersebut adalah data atau variabel. Data tersebut tidak bisa diakses oleh kelas lain karena dilindungi oleh pembungkus hitam ini. Jadi, encapsulation merupakan salah satu konsep OOP yang memiliki mekanisme untuk membungkus sebuah data atau variabel. Data tersebut tidak bisa diakses oleh kelas lain. Semua data harus diset menjadi private. Kita hanya dapat mengakses data tersebut dengan menggunakan metode public getter dan setter. Contohnya dalam program bisa dilihat pada gambar ini. Pada gambar ini terlihat atribut name dan nama diberikan akses modifier private sebagai encapsulation dan diberikan metode setter dan getter. Hal ini agar atribut yang private ini bisa diakses oleh kelas yang lain. Nah, di gambar ini atribut variabel yang private diakses pada kelas yang lain. Karena adanya metode setter dan getter, maka kelas ini bisa menggunakan variabel yang ada pada kelas mahasiswa. Demikian penjelasan mengenai encapsulation dan juga akses modifier. Selanjutnya demonstrasi contoh program dalam membuat akses modifier dan encapsulation menggunakan NetBeans.
Kesimpulannya adalah, akses modifier adalah sebuah hak akses yang diberikan kepada sebuah variabel atau metode atau kelas dengan tujuan untuk menjaga integritas dari data tersebut ketika ingin diakses oleh objek lain. Dengan adanya akses modifier, kita dapat membatasi resource mana saja yang dapat diakses oleh objek tertentu, turunannya, ataupun oleh metode tertentu. Akses modifier memiliki 4 jenis, yaitu public, private, default, dan protected. Dan encapsulation merupakan salah satu konsep OOP yang bertujuan untuk membungkus sebuah data atau variabel agar tidak bisa diakses oleh kelas lain. Demikian akhir presentasi tentang akses modifier dan encapsulation. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.